Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, saya akan mencoba memberikan tutorial mengenai instalasi aplikasi Anaconda. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita pelajari ya, atau ada beberapa step yang akan kita lakukan gitu ya untuk instalasi Anaconda ini. Yang pertama adalah kita akan melakukan instalasi Anaconda gitu ya. Jadi Anaconda itu merupakan sebuah aplikasi yang dipakai gitu ya untuk data analitik gitu ya. Jadi si Anaconda ini merupakan aplikasi package lah. Jadi di dalam Anaconda ini tuh nanti ada Python, ada Jupyter gitu ya, dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Jadi kita nggak perlu banyak setting-setting atau download library ya. Nah, cukup menggunakan si Anaconda ini. Nah, lalu yang kedua kita ada setting path environment. Jadi biasanya ketika kita setelah install Anaconda itu ada path atau settingan path yang harus dimasukkan dulu ke environmentnya Microsoft gitu ya di Windows kita ini. Nah, nanti yang ketiga kita akan melakukan instalasi kode editor ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini bisa di-download secara gratis gitu ya. Lalu setelah install VS Code, nanti yang poin yang keempat kita juga perlu setting ya Jupyter di VS Code. Ya, sebenarnya untuk menjalankan Jupyter Notebook ini banyak cara ya. Salah satunya bisa lewat Anaconda itu sendiri, terus juga bisa lewat VS Code, terus juga kita juga bisa melakukan coding di Jupyter ini secara online gitu ya, menggunakan Google Collaboratory gitu ya, atau biasa kita kenal dengan istilah Google Colab. Nah, tapi kita akan mencoba mulai dari yang pertama dulu ya. Kita menggunakan instalasi Anaconda. Nah, untuk melakukan instalasi Anaconda, kita bisa masuk ke browser ya, ke Google Chrome. Nah, di sini teman-teman bisa search gitu ya, namanya Anaconda gitu, Anaconda. Nah, nanti di sini ada website ya, www.anaconda.com. Nah, kita bisa klik aja di sini. Nah, ini adalah websitenya ya, website Anaconda. Jadi si Anaconda ini gitu ya, ini merupakan sebuah aplikasi yang bisa mendukung kita ya, atau membantu kita untuk mempelajari data science dan machine learning ya. Jadi di dalam Anaconda itu sendiri terdapat library ataupun tools yang bisa kita gunakan untuk mendukung machine learning dan data science. Nah, ini bisa di-download secara gratis. Kita download saja di sini ya. Kita bisa klik download. Ini ukurannya itu sekitar 621 mega. Ya, ini di-download saja. Tapi di sini saya sudah mendownload sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan kalian belum download, di-download dulu. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung di-install. Nah, ini kebetulan saya sudah download sebelumnya ini ya. Jadi kalau misalkan sudah di-download filenya, tinggal klik 2 kali saja ya, Anaconda ini ya, Anaconda 3. Ini yang versi terbaru ya, yang tahun 2022. Oke, nah ini kalau misalkan sudah tampil seperti ini, coba nih saya minimize dulu ya. Oke. Nah, ini kita next aja gitu ya, di Anacondanya kita next, lalu di sini klik I agree. Lalu ini pilih yang Jasmine ya, yang recommended saja. Oke, kita next. Lalu untuk instalasinya biasanya secara default itu ada di C user, terus nama PC kalian ya, atau nama laptop kalian /Anaconda 3. Nanti disimpannya di sini. Nah, pastikan memori teman-teman ada sekitar 4 gigaan ya, atau 3,7, atau space di C-nya itu lebih dari 4 giga gitu ya. Oke, kita next aja. Nah, lalu di sini ada option ya, ada add Anaconda 3 path, atau di sini register. Ini biarkan saja seperti ini. Jadi nanti pathnya kita setting sendiri gitu ya. Nah, ini kalau sudah sampai sini kita install. Oke. Nah, di sini akan berjalan proses instalasi. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Baik. Nah, kalau misalkan instalasinya sudah ada keterangan komplit, berarti Anaconda ini sudah berhasil terinstall di komputer kita gitu ya. Nah, ini kalau sudah komplit kita next saja di sini, lalu kita next lagi.
Nah, ini kita uncheck aja ya, Anaconda Distribution Tutorial sama Get Started-nya ini kita uncheck, lalu klik Finish. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pastikan biasanya ada di menu Start gitu ya, lalu di All Apps. Nah, nanti di menu Start ini, di Start menu ada Anaconda 3 ya, di sini 64 bit. Nah, kalau udah ada aplikasi seperti ini, berarti Anaconda ini sudah berhasil diinstal di PC-nya teman-teman gitu ya. Oke, nah ini untuk tahap yang pertama. Jadi untuk install Anaconda ini udah selesai gitu ya. Ini tahap 1 sudah oke. Lalu tahap yang kedua itu kita perlu setting pet environment. Nah, kenapa kita perlu setting pet environment ini? Nah, ini kita coba ya, kita tes. Anaconda ini kan sudah diinstal gitu ya, tapi kita coba panggil Python dan si kondanya lewat command prompt. Nah, kita bisa running ya, window R, lalu kita ketikkan cmd, ya kita masuk command prompt. Kita coba masukkan perintah misalkan Conda ya, misalkan Conda min version. Jadi kita mau ngecek versi Condanya berapa. Nah, di sini akan ada keterangan gitu ya, Conda is not recognized as an interval or external command. Jadi si Conda ini belum terdetek gitu ya. Atau kita misalkan masukkan Python, misalkan Python min v gitu ya, min version gitu. Nah, di sini pun sama ya, Python was not found gitu ya. Artinya Conda dan Python ini belum bisa ditemukan gitu ya, padahal kan kita sudah install. Nah, otomatis kalau misalkan kejadian seperti ini, kita perlu setting pet environment-nya dulu ya. Jadi tahap yang kedua ini kita akan coba melakukan setting pet environment supaya Conda dan Python-nya ini bisa didetek gitu ya. Oke, caranya seperti apa? Oke, untuk caranya nih kita minimize dulu ya. Kita ke menu Start, lalu kita cari di sini, saya ambil di Anaconda 3 ya. Di sini ada Anaconda Prompt. Nah, ini ada Anaconda Prompt, kita klik. Nah, ini kayak konsolnya Anaconda gitu ya. Nah, ini coba saya perbesar dulu. Misalkan kita properties. Oke, kita kasih segini aja. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah, misalkan di sini where Conda. Oke, nah di sini kita bisa tahu ya letak si Conda ini ada di mana ya, conda.exe. Nah, conda.exe di sini alamatnya tuh di sini nih, c user terus nama PC-nya Anaconda 3 script/conda. Nah, ini adalah tempat Conda.exe-nya berada. Ya, nanti si alamat ini akan kita daftarkan di pet environment gitu ya. Lalu kita juga bisa mencari lagi letak Python-nya ya dengan perintah where gitu ya, Python. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan menemukan nih si Python ini ya, python.exe-nya ada di mana? Yaitu ada di C user Teguh Anaconda ya. Di sini nama PC-nya ya, bisa disesuaikan dengan nama PC kalian. Nah, lalu di sini berarti kita bisa menemukan dua alamat ya, dimana dua alamat ini nanti kita bisa daftarkan atau kita masukkan ke pet environment. Nah, caranya kalau kita sudah bisa mendapatkan ini, kita bisa ke start ya. Kalian cari saja masukkan kata kunci environment gitu, env gitu ya. Nah, nanti di sini ada edit the system environment variable. Nah, biasanya teman-teman juga bisa temukan di control panel ya, di search gitu ya supaya lebih cepat. Nah, ini kita klik aja. Nanti tampilannya seperti ini ya. Oke, nanti di sini kita klik menu, di sini ada environment variable, diklik saja. Nah, lalu di sini nanti ada pet ya. Di sini kan ada user variable for PC-nya, ada system variable. Nah, di sini kita ada pet. Nah, pet ini kita klik 2 kali ya. Nah, di sini atau juga bisa di sini. Bentar. Di system variable juga bisa. Nah, ini ada pet ya. Petnya kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan alamat Conda dan si Python-nya. Oke, caranya kita ke command prompt. Nah, yang ini ya, yang Anaconda prompt-nya. Untuk yang Conda kita berarti copy dari sini ke sini nih. Nah, sampai script ya. Di sini conda.exe-nya kan ada di sini. Jadi ini kita copy. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Jadi kita new.
Nah, kita paste di sini. Oke, lalu di enter. Nah, berarti di sini kita daftarkan untuk letak kondanya. Lalu yang berikutnya adalah Python-nya. Nah, Python-nya kita masukkan di sini ya. Nah, ini sampai C user nama PC Anaconda 3. Nah, ini untuk letak Python-nya. Oke, kita copy. Lalu kita paste di sini ya, kita new. Oke, kita paste di sini. Oke, lalu kita klik enter. Nah, jadi kita sudah memasukkan gitu ya edit environment variable ini untuk yang letak Conda dan letak Python-nya gitu ya. Nah, kalau sudah masuk kita oke saja di sini, lalu kita oke. Ini kita oke juga. Nah, otomatis dari sini kita sudah mendaftarkan gitu ya environment letak Python dan Conda-nya di sistem seperti itu. Oke, kalau sudah ini bisa di minimize dulu ya. Nah, lalu command prompt-nya kita coba close ya. Nah, kita buka lagi command prompt-nya, cmd-nya. Oke, lalu kita bisa ketikkan misalkan Python min v. Oke, langsung ketemu ya di sini Python versi 3.9.13. Nah, sebelumnya kan Python-nya tidak terdeteksi kan. Nah, kalau sudah dibuat Python min v gini, udah langsung muncul Python 3.9.13. Berarti Python-nya sudah bisa berjalan di command prompt, ya kan? Kalau misalkan kita mau menjalankan Python-nya, kita tinggal panggil saja Python. Nah, ini langsung bisa ngoding nih di sini gitu ya. Kita bisa help, copyright atau kredit untuk mengetes sudah jalan apa belum Python-nya. Nah, cara close-nya kita bisa Ctrl Z gitu ya, Ctrl Z terus enter. Nah, kita udah balik lagi ke command prompt-nya seperti itu. Ya, artinya di sini kita sudah bisa menjalankan si Python seperti itu. Oke, kita juga bisa masuk misalkan Conda min v gitu ya. Oke, nah seperti ini Conda min v. Terus Condanya juga sudah terdetek ya, Conda versinya 22.9.0. Ya, artinya berarti apakah itu Python dan Conda itu sudah berhasil running di command prompt kita seperti itu. Oke, nah sampai sini teman-teman step yang kedua ini sudah selesai ya, sudah oke. Nah, seperti ini sudah oke. Nah, sebenarnya kalau udah step 1 dan step 2 ini sudah dijalankan gitu ya, sudah berhasil, berarti kita udah bisa melakukan analisis gitu ya, sudah bisa melakukan coding di Jupyter gitu. Nah, caranya kita bisa klik start ya. Ini saya minimize dulu. Kita klik start. Terus masuk ke all apps ya, masuk ke Anaconda 3. Nah, di sini ada Anaconda Navigator. Nah, ini kita klik saja ya, Anaconda Navigatornya kita klik. Nah, biasanya ada loading gitu ya, ada loading beberapa saat gitu ya untuk membuka aplikasinya. Biasanya sih agak lama ya untuk membuka Anaconda Navigator ini gitu. Oke, kita tunggu saja ya untuk membuka si aplikasi Anaconda Navigator. Oke, nah kalau misalkan sudah terbuka Anaconda Navigatornya, kira-kira tampilannya seperti ini ya. Jadi Anaconda Navigator tuh di dalamnya terdapat modul-modul ya atau aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk kebutuhan data science ya. Di sini ada Jupyter Lab, Jupyter Notebook, ada Spider ya, ada Orange ya, ada R ya, PyCharm dan lain-lain ya. Intinya sih aplikasi-aplikasi ini tuh yang bisa mendukung kita dalam melakukan data analisis gitu ya. Nah, untuk membuat aplikasi atau melakukan analisis data science, kita bisa menggunakan Jupyter Notebook. Nah, cuman Jupyter Notebook ini kan web based gitu ya. Jadi kalau kita launch, nanti kita ngodingnya itu di browser seperti itu. Nah, nanti kita langsung running ke browser ya, ke Chrome kita. Nanti di sini kita bisa new aja gitu ya. Kita masuk ke dokumen. Di sini kan secara default itu masuk ke my document gitu ya. Nah, kita masuk ke my document, terus kita bisa new gitu ya. Di sini klik new. Nah, ini Python 3 gitu ya. Nah, jadi kita bisa ngodingnya di sini gitu ya. Nah, misalkan kita bisa mengetikkan misalkan print gitu ya. Print hello misalkan, atau belajar Python misalkan. Seperti ini ya. Misalkan saya
perbesar dulu. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa running di sini ya. Nah, nanti keluar di sini belajar Python seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman kayak misalkan, oh saya nggak seneng nih kalau misalkan ngodingnya di browser gitu ya. Kalau saya sendiri senangnya itu pakai VS Code ya, karena kan nanti kita juga akan ngoding menggunakan Streamlit jadi supaya sekalian gitu di VS Code. Jadi kita bisa ngoding Jupyter Notebook ini lewat VS Code, jadi nggak perlu ngebuka Anaconda Navigator, terus nggak perlu kita setting-setting di browsernya, jadi cukup langsung coding di VS Code. Nah, kalau misalkan mau ngodingnya di VS Code, di sini ada step yang ketiga gitu ya, dimana step yang ketiga ini adalah kita mulai dari install dulu aplikasi editornya, yaitu adalah VS Code. Oke, nah ini saya coba close dulu ya. Jupyter Notebook yang di browsernya kita close ya, kita leave di sini. Lalu aplikasi navigatornya juga kita close. Ini kita quit. Yes. Oke. Nah, ini kita close juga aja ya browsernya. Nah, untuk step yang ketiga, teman-teman memerlukan aplikasi VS Code-nya atau Visual Studio Code gitu ya. Teman-teman bisa cari ya di Chrome, di browser, di search aja VS Code gitu ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke website code.visualstudio.com. Jadi Visual Studio Code ini kan punya Microsoft gitu ya. Teman-teman bisa download secara gratis gitu ya. Nanti teman-teman bisa download saja di sini ya. Download for Windows. Nanti akan diarahkan untuk download aplikasinya. Nah, di sini saya juga sudah download ya, teman-teman. Nah, ini cukup kecil ukuran filenya sekitar 90 mega gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa klik 2 kali saja VS Code-nya kalau sudah berhasil terdownload. Kita klik 2 kali. Nah, ini coba saya minimize dulu ya. Oke. Nah, di sini langsung accept aja gini ya. I accept, next. Nah, ini default aja ya. Kita next lagi. Kita next. Nah, ini next lagi. Jadi nggak ada di sini instalasinya default aja gitu. Jadi nggak ada setting-setting gitu ya. Lalu kalau sudah di sini kita masuk ke install. Masuk install. Nah, setelah itu kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, sampai sini kalau misalkan sudah ada tampilan di sini ya, completing the Visual Studio Code setup. Nah, di sini launch-nya kita uncheck aja, lalu kita finish ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil melakukan instalasi VS Code. Nah, cara untuk mengeceknya kita bisa masuk ke menu Start, kita search aja ya VS Code. Nah, nanti di sini ada nih Visual Studio Code, kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini secara default sih temanya hitam gitu ya, supaya lebih adem ngodingnya gitu. Jadi Visual Studio Code ini langsung bisa dipakai oleh teman-teman kalau sudah berhasil terinstall gitu ya. Oke, berarti kalau sudah berhasil menginstal Visual Studio Code, nah step yang ketiga ini sudah berhasil kita lakukan gitu ya. Nah, tinggal yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah setting Jupyter Notebook di VS Code. Nah, artinya apa? Supaya kita bisa menjalankan Jupyter Notebook ini di aplikasi VS Code gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngoding Python gitu ya untuk data science, kita nggak perlu buka navigator lagi gitu ya. Jadi langsung buka VS Code, langsung kita bisa ngoding di sini. Nah, cuman ada setting-setting terlebih dahulu ya. Nah, ini saya close dulu. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu bagaimana caranya melakukan setting Jupyter di VS Code. Coba kita jalankan VS Code-nya di sini. Oke, kalau misalkan sudah install VS Code, kita coba install exception-nya di sini ya, extension-nya. Nah, untuk menginstal extension-nya, jadi kita perlu satu extension di VS Code yang harus terinstall, itu adalah extension Python. Nah, ini di search-nya kita klik aja Python. Oke, kita search dulu. Nah, di sini ada Python nih. Nah,
Python ini kita harus kita pastikan si Python ini sudah terinstall. Nah, ini kebetulan di Jupyter atau di VS Code saya sudah terinstall ya. Jadi di sini udah ada uninstall, berarti sudah terinstall. Tapi kalau misalkan belum terinstall, di sini ada tombol install biasanya gitu ya. Jadi tinggal diinstal saja. Jadi pastikan extension Python-nya itu sudah terinstall di VS Code seperti itu. Nah, kebetulan di sini sudah terinstall ya. Sebenarnya installnya gampang ya, tinggal klik aja install, nanti sudah langsung otomatis masuk. Nah, oke, kalau sudah teman-teman bisa ke sini ya. Jadi kalau sudah si extension Python ini sudah masuk, nah kita tinggal coba membuat satu project gitu ya. Nah, ini tinggal open folder aja nih di sini ya. Kita pilih folder buat ngodingnya gitu ya. Misalkan saya taruh di dokumen, terus kita kasih new folder. Misalkan di sini belajar. Saya kasih nama foldernya belajar. Oke, kita select folder. Nah, di sini di trust aja ya, yes trust. Oke, di folder belajar ini kan masih kosongan. Nah, kita new file aja, klik kanan, new file. Lalu kita kasih nama misalkan di sini tes.ipynb ya. Artinya .ipynb itu Python notebook gitu ya, ekstensinya. Ini kalau kita enter. Nah, kalau langsung dalam bentuk seperti ini berarti si notebooknya itu sudah berhasil bisa dijalankan di VS Code. Yang penting ketika kita memasukkan tes.ipynb, tampilannya langsung seperti ini ya. Di sini ada tombol play-nya, terus kita bisa ngoding di sini. Ya, misalkan kita kasih markdown ya. Misalkan ini kan di Python ya, kita klik, kita ganti markdown. Nah, misalkan di sini belajar Python di VS Code misalkan. Ini judul gitu ya. Nah, ini kita checklist. Oke. Lalu kita tambahkan kode di bawahnya. Nah, kita tambahkan perintah misalkan print gitu ya. Belajar Python misalkan. Nah, seperti ini. Lalu kita play. Di sini kan ada running ya. Nah, kita atau di sini ada keterangannya bisa menggunakan Ctrl Alt Enter gitu ya. Atau kita bisa langsung klik play di sini. Oke, nanti ada loading sebentar. Nah, kalau sudah checklist, langsung eksekusinya ada di bawah gitu ya. Belajar Python. Nah, kalau sudah berhasil mengeksekusi perintah Python di VS Code ini, berarti Jupyter Notebook ini sudah berhasil running di VS Code seperti itu, gitu ya. Nah, ini sih selera aja ya. Jadi teman-teman sebenarnya banyak cara untuk menjalankan Jupyter Notebook. Nah, yang pertama kan tadi bisa lewat navigator ya, tapi ngeditnya atau ngodingnya itu di browser seperti itu ya, bisa offline. Nah, yang kedua itu adalah teman-teman bisa ngoding langsung di VS Code, tapi dengan catatan teman-teman sudah install dulu ekstensi ini ya, ekstensi untuk Python-nya. Jadi pastikan ekstensi Python-nya itu sudah diinstal di VS Code gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah install ekstensi Python di VS Code, baru kita coba melakukan coding gitu ya, dengan di sini ada satu script ya, nama script .ipynb. Nah, kalau misalkan .ipynb kita enter, tampilannya langsung seperti ini, berarti kita sudah berhasil melakukan instalasi Jupyter Notebook di VS Code. Seperti itu. Nah, berarti di sini yang keempat sudah selesai ya. Nah, yang di sini kita sudah oke. Sebenarnya ada satu lagi opsi teman-teman, kalau misalkan komputer atau laptop yang dimiliki teman-teman itu agak terbatas memorinya gitu ya. Jadi buka VS Code agak lambat, apalagi buka ngebuka navigator ya, ngebuka Anaconda Navigator juga lambat. Nah, ada satu solusi, yaitu adalah teman-teman bisa menggunakan Google Colab ya. Cuman namanya juga Google Colab gitu ya. Jadi teman-teman ngodingnya itu harus full online gitu. Nah, caranya yang penting teman-teman punya akun Google gitu ya. Nah, ini saya coba buka Google Chrome,
terus teman-teman bisa login menggunakan akun kalian gitu ya. Nah, di sini masuk ke Google Drive. Terus nanti misalkan di sini ada tes ya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik kanan aja di Google Drive kalian, lalu pilih lainnya ya atau others, lalu di sini pilih Google Collaboratory. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke script Google Colab. Nah, ini pun sama ya, sama seperti ngoding Python tapi di Jupyter Notebook gitu ya, yang versi browser. Nah, cuma kalau misalkan kita pakai Google Colab, kita nggak perlu install Jupyter Notebook ya, cuman ngodingnya secara online gitu ya. Ini sama ya. Ini kita bisa connect di sini ya, kita konekin dulu. Ini pastikan koneksinya kenceng gitu ya, jangan sampai kalau misalkan koneksinya agak lambat ya di sini nggak bisa dieksekusi ya. Nah, ini lagi proses connecting. Oke, kita tunggu saja sampai koneksinya berhasil dibentuk gitu ya, atau berhasil dibuat. Nah, kita tunggu dulu ya. Oke, nah kalau misalkan sudah checklist seperti ini, berarti proses connectingnya sudah selesai. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita ngoding aja ya. Kita tinggal masukkan aja di sini perintah gitu ya. Misalkan print gitu di sini, ketik kurung buka kurung tutup, belajar Python misalkan seperti ini. Terus kita running. Oke, nah sama ya. Di sini langsung keluar outputannya belajar Python. Jadi ini adalah 3 opsi ketika teman-teman akan melakukan analisis data gitu ya menggunakan Jupyter Notebook. Nah, di sini ada 3 cara gitu ya. Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah lewat Anaconda Navigator, lalu yang keduanya lewat VS Code, dan yang ketiganya lewat Google Colab ya. Dan ini teman-teman bisa pilih gitu ya sesuai dengan kebutuhan di PC atau di laptop kalian masing-masing ya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih seneng gitu ya menggunakan si VS Code ini gitu ya. Jadi kita nggak usah buka navigator, kita langsung masuk ke VS Code-nya lalu kita ngoding. Oke, jadi di sini kita sudah melalui beberapa step instalasi gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai sini tutorialnya teman-teman. Semoga tutorial ini bisa membantu untuk teman-teman yang mau install aplikasi Anaconda ke depannya gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.